bisa jual produk, bisa jual kaos gitu nih, bikinnya di situ dengan kita bisa ngedesain sendiri gitu kan. Iya, iya, iya. Banyak hal yang bisa Iya, dilakukan kan. intinya kita bisa buka tempat usaha. Awalnya cuma itu aja sih, masuk travel jadi nggak kepikiran untuk jalan-jalan lah atau apa enggak. Jujur di awal cuman itu aja. Cuman pengen bisa ngedesain dan nanti bikin produk sendiri, Hmm. brand sendiri di situ. Kalau masuk travel. Jadi ya iya sih, ada apa ya, sesuatu hal yang ya udah deh gitu kan. Iya. Tertariknya sih di situ. Jadi Tarik. nggak tahu harus misalkan untuk traveling atau apa sih nggak. Tapi kalau hobi emang iya sih. Tapi itu secara pribadi ya. Hmm. Traveling emang hobi gitu kan. Iya, Cuman kita tuh bukan dalam artian mengkoordinir orang ya. iya. Saya kalau traveling sih emang hobi, sering malah kadang setiap libur itu hampir Jalan-jalan. iya jalan-jalan sama keluarga itu. Hampir makanya tiap tempat-tempat yang baru nih misalkan di Bogor ada apa sering datangin. Cuman traveling pribadi itu. Traveling pribadi. Iya, nggak mengkoordinir orang banyak gitu. Jadi ya udahlah gitu kan, jalan-jalan aja Iya, sendiri. beneran. Nah, dari masuk sebelum masuk ke sini sama sekarang ya Hmm. udah masuk ke sini. Mungkin kan banyak nih Ah, perubahan-perubahan yang tadinya nggak tahu iya. jadi tahu ya kan, yang tadinya nggak bisa jadi bisa gitu. Pola pikir yang lama itu eh, yang dulu-dulu nih kan, apa pola pikir yang salah deh waktu dulu dan sekarang tuh diperbaikin pernah? Kayak misalnya mungkin Kang Sule, oh yang tadinya gua nggak bilang nggak bisa ternyata bisa dulu, Hmm. jadi malah bisa gitu kan. Mungkin ada nggak yang kira-kira dulu wah kagak mungkin gitu kan, tapi kalau sekarang mah enak enjoy aja gitu. Kalau perubahan ya, perubahan sih ya. Yang pertama dari arogan lah. Nah, Dulu kan dengan sekarang, alhamdulillah lah. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, udah lebih baik lah iya. ibaratnya. Bahkan pas gue dulu habis dari sini kan gue lama emang nggak pulang Hmm. kampung itu hampir 8 bulanan, hampir, anggaplah hampir setahun. Gue nggak pulang kampung karena ya gue punya riwayat lah Ah, di iya. kampung itu seperti apa. Pas gue pulang itu nyokap bokap gue pun kayak bukan kayak bukan anaknya gitu. Soalnya mungkin ya di mata bokap ataupun nyokap cuman taunya kejelekan gue dulu. Dulu itu seperti apa. Ya namanya berantem apa segala macam dulu gitu. Ya sampai sekarang pun ya bagi gue kan kalau di sini kan sistem keluarga ya. Sistem keluarga itu Merangkul. ibaratnya satu kantor ini satu keluarga, sama aja satu darah, cuman beda eh, beda kita lahiran Beda doang. beda lahir. Mungkin seperti itu. Jadi untuk dulu paling susah emang merubah yang tadinya bandelnya minta ampun, ibaratnya berantem hal-hal negatif lah, hal negatif. Sekarang itu agak mending, alhamdulillah segini. Deh, Udah udah hilang, banyak. Kalau hilang sih enggak, udah berkurang. udah berkurang aja gitu. Jadi karena di situ di sini ya, di sini itu mungkin apa ya, satu-satunya bagi gue sendiri ya, tapi nggak tahu kalau bagi orang lain. Satu-satunya suasana kantor itu kayak suasana rumah sendiri ibaratnya. Banyak eh, dukungan-dukungan hal positif lah. Gitu. Jadi nggak ada pilih kasih seperti apa nih, nggak ada sistem atasannya seperti ini, nggak. Jadi hal-hal positif yang ditanamkan, yang dicontohkan di sini itu seperti itu. Untuk gue pribadi ya, ya makanya gue cukup bersyukur lah bisa ada di sini, bisa kenalkan sama saudara-saudara gue baru di sini, ibaratnya seperti itu. Lebih lebih banyak keluarga intinya seperti itu. Nah memang di sini sih ya alhamdulillah banget ya, Hmm. benar-benar Hmm. ngerangkul semuanya gitu kan. Memang banyak banget sama hal-hal apa ya, di sini tuh kadang dibilangnya rumah sakit, Ya, rumah sakit tempat orang-orang yang ya sakit gitu kan.
Yang tadinya kalau Asule ini kan arogan nih. Nah, kalau Ayogi sendiri tuh yang apa ya? Yang Di dulunya sini kayak gimana? banyak ya, banyak ilmu, banyak guru juga, terutama dalam hal kehidupan ya. Terutama dalam hal kehidupan. Dulu itu saya dibilangnya orang sakit juga sih. Datang ke sini sakit, bawa masalah ya. Ini bawa masalah sini, bisa move on itu kurang lebih Tahun lebih lah. setahun lah, setahun ya, setahun. Setahun kalau dulu itu setahun pertama itu nggak fokus ya. Jujur kerja itu nggak fokus karena fokus ke sini itu kan awalnya ya nyari duit lah, nyari duit itu kan. Gimana caranya untuk bisa membereskan masalah gitu kan. Setahun tuh makanya dibilang orang sering ngelamun iya gitu kan, sering ngelamun, sering bengong, makanya kadang kalau dikasih motivasi juga Nggak masuk. masuk. Wah, Sekarang udah jadi paling kaya di travel ya. Sekarang paling kaya dia. Sekarang paling kaya dia, orang nomor 1 di travel itu. alhamdulillah gitu kan. Kalau saya sih lebih ke menggali ya, menggali gitu kan, orang bisa kenapa kita nggak bisa gitu kan. Jadi ya banyak banyak guru ya, banyak guru, banyak ilmu yang saya bilang di sini. Jadi kalaupun ada hal yang sulit gitu kan, kita bisa bertanya enaknya di situ gitu. Dan nggak ada sekat antara atasan dan bawahan. Saya baru nemu perusahaan seperti itu. Sebelum-sebelumnya mah wah Ya sebelumnya itu kan ada kasta lah, kalau dibilang ada kasta antara misalkan staff ke manajer atau ke AD itu ada staff. Kalau di sini nggak ada. jadi kalau di sini bukan hanya bicara tentang uang gitu, Iya. tapi kehidupan. Kehidupan Nah, juga. uang itu di dalam kehidupan Iya. gitu. Bukannya kita untuk ya udah uang dan uang kan enggak, tapi ada kehidupannya nih yang apa ya, sebenarnya yang lebih intinya tuh ke sana gitu, dengan kekeluargaan itu tadi gitu. Tapi untuk Asule nih ke depannya nih gimana harapan Kang Sule untuk pribadi Kang Sule untuk perusahaan ini gitu. Sebenarnya sih kalau harapan udah mulai kelihatan lah harapan. Harapan kita ke depannya kemungkinan gue pun nggak bakalan jadi di sini untuk ke depannya, karena kalau warna wisatanya udah mulai, otomatis gue pindah ke Subang. Nah, ada beberapa ditarik ke sana. Ya gue pun nggak tahu ya di sana apa sih maksud di sana ya. Gue pun nggak tahu sebenarnya. Dulu itu Polanya hampir sama lah Pola kayak hampir pertama sama. masuk ya. ya karena dulu gue pun punya pertanyaan sama diri gue sendiri. Ada apa sih di Pesona Kauripan gitu ya. Ya, seperti itu. Ternyata seiring berjalannya waktu, ternyata di Pesona Kauripan itu untuk ngerubah gue dari pola pikir gue yang pendek menjadi panjang, ataupun dari yang jelek menjadi baik, Yang itu tadinya nah, tertutup jadi ya tadinya kan gue nggak tahu maksud Tuhan itu seperti itu. Ternyata mungkin yang gue alamin sekarang sih, saking sayangnya Tuhan itu, saking sayangnya sama gue, kalau misalnya dibiarkan terus gue jadi merajalela seperti itu mungkin nggak benar. Makanya dikasihlah jalan ke Pesona Kauripan. Jadi sekarang itu udah ketahuan di Pesona Kauripan itu gue benar-benar dirubah 100%, dari sikap, dari segala macamnya gue dirubah. Bahkan dari kehidupan pun alhamdulillah. Jadi gue bersyukur banget ya. Udah lumayan sekarang. Ya alhamdulillah pokoknya. Jadi Udah kebeli apa aja? kalau kebeli sih belum kebeli apa-apa, tapi alhamdulillah setidaknya yang terpenting kalau untuk sesuatu kan bisa dibeli. Iya, bisa dibeli. Ilmu ini Ilmu ya. ilmu yang bisa diterapkan gitu. Iya. Yang gue bisa praktekin sampai saat ini ya seperti itu. ya jadi Smart Life Indonesia ini nantinya mungkin mudah-mudahan dalam waktu dekat itu akan membuka warna wisata di Subang. Nah, warna wisatanya seperti apa ya nanti kalau udah jadi pasti dikabarin sama Kang Sule. Telepon dia aja nih. Boleh. Launching Kang diundang Sule nggak aja. launching? Soalnya masih jadi tanda tanya lah. Iya. Nah, nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lah tentang
warna wisatanya itu seperti apa sih? Nah, itu nanti kita bikin segmen baru kita nantinya tentang warna wisata itu seperti apa. Live dari sana ya. Untuk seperti apanya nanti. Ya keren lah. Banyak banget perubahan di sini gitu kan. Banyak juga pelajaran yang bisa diambil. Kalau untuk Ayogi sendiri nih, harapan Ayogi Untuk pribadi ya dari segi pola pikir ya, pola pikir juga berubah. Yang tadinya sempit lah, tadi sempit mikir sesuatu itu oh berarti cuman segini gitu, cuman dengan sekarang banyak dibuka, apalagi di kita kan ada program revolusi mental ya. Revolusi mental di mana di sana itu sebuah ajang motivasi dan kita untuk membuka pola pikir lah, membuka wawasan kita, sehingga yang tadinya punya pemikiran yang istilahnya mas sempit ataupun ada dari diri kita misalkan yang kurang baik, di situ dikupas semuanya. Ya ada hal-hal misalkan itu harus nggak boleh nih, misalkan punya sifat bla 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 gitu kan, lu harusnya punya bla 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 gitu kan, di situ dikupas banyak, sehingga baik itu terasa ataupun enggak, itu perubahan itu ada dan itu menuju ke arah yang lebih baik setiap harinya. Kadang ada yang kita ngerasa, ada yang enggak, tapi kita sudah melakukan di situ. Mungkin ada kan mindset itu yang masuk tanpa kita sadari. Iya. Karena kan kita mendengar Iya, gitu kan, karena kita maksudnya mendengar di situ. tanpa sadar juga itu bisa. Kalau memang apa ya? Karena ada bahasanya lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap diri kita gitu. Kalau emang kita yang kita lihat jelek, kita dengar jelek, kitanya masa yang bakal bisa mungkin nangkis itu kalau memang belum kuat gitu. Dan di sini tuh orang-orangnya positif semua pemikirannya. Jadi untuk berkembang juga kan lebih cepat, kita saling memotivasi juga di sini. Jadi banyak lah untuk saling mendukung ya. Iya, saling mendukung juga. Jadi untuk diri saya pribadi ya alhamdulillah untuk perkembangan baik yang itu terasa ataupun enggak, banyak sekali dari mulai awal ya. Yang tadinya jujur saya orang pemalu gitu kan, Ini sebenarnya mau diajak podcast aja kayaknya ngomong nggak mau lah ini tuh. Tapi ya itu dia kan ketika saya ngajak, dan alhamdulillah tepuk tangan dulu dong buat Ayogi. Ini Ayogi udah jadi malu-maluin sekarang. karena jujur nih, jadi kalau saya tuh emang jadi malu-maluin. jarang ataupun nggak terlalu seneng orang yang misalkan kumpul-kumpul banyak, itu enggak. Cuman kalau misalkan face to face berdua atau bertiga itu Masih bisa lah. Cuman kalau untuk berak sekali banyak itu agak gimana gitu kan. Masih goyang. Kalau untuk kumpul paling cuma beberapa orang gitu kan. Ya namanya orang kan tipikalnya beda-beda gitu kan. Nah, Azule udah 2019, 20, 21, 22 hampir mau 3 tahun ya. 2 tahun lebih lah. Ntar Juli udah ke 3 tahun kan Azule. Pernah kejadian hal lucu apa gitu yang mungkin aneh lah menurut Kang Sule, nggak terpikir waktu dulu gitu selama kerja di sini? Kalau hal yang terpikir sih banyak sebenarnya, cuman ya kadang-kadang gue nggak nyangka aja ya gitu. Gue pengalaman itu dibilang percaya nggak percaya lah, ngelihat dulu itu waktu gue bawa trip itu gue datang ke siangan di luar konsumen. Gue dulu sama satu tim gue juga, Andri. Jadi dia si konsumen itu orang luar, orang Afrika lah, sama orang Aceh. Cuman istrinya orang Aceh, suaminya itu orang Afrika. Dulu itu karena kurang pengetahuan, kadang-kadang aneh lah, dia sendiri pun si konsumennya itu ngerasa aneh, kok ada ya gitu, maksudnya seorang travel dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ditemenin gitu. Makanya mungkin bagi si konsumen ini
nggak bakalan lupa lah dengan apa yang kita udah pelayanan kita sendiri, dia mungkin nggak bakalan lupa gitu, karena kayak saudara gitu, gimana sih gitu. Jadi kadang dia tadinya mau pulang sampai nggak jadi pulang gitu kan, lucu gitu. Sedangkan tahu sendiri orang Afrika biasanya itu mungkin kalau di kampungnya dia masih makan macan gitu. Pas trip ke Pulau Parit, pas trip itu Gajah gitu. dia ngasih makan ikan. Dulu kan gue berdua itu, yang satu buat dokumentasi di dalam, si Andre gitu. Dia kan badannya kecil, jadi kalau tenggelam itu nggak tenggelam gitu, malah ngangkat lagi ke dalam naik gitu. lagi, naik Itu lagi. yang lucunya itu, sampai gue apa ya, kelelepin gitu kan, si konsumennya pun gue kelelepin gitu. Gue ngedengar suara dia ketawa aja ngasih makan ikan, gue sakit banget itu perut. Aduh, gue ya mungkin disitulah ibaratnya kita nggak ngerasa nggak kerjaan itu bukan jadi beban lah ibaratnya, karena gue happy, si konsumen pun happy gitu ya, seperti itu. Nggak capek nggak apa, gue nggak ngerasa capek, biarpun pas di perjalanan gue naik pohon kelapa, karena untuk biar istimewa lah gitu, tamu itu biar senang seperti itu, bawa trip gitu. Ya kalau kita emang berbicara tentang uang mah sekedar kerja lah. Dan alhamdulillahnya pun di sini bukan cuman lingkungan kita aja nih yang kita membuat keluarga, tapi yang memakai jasa kita ya kan, yang yang entah itu kan kita bergerak di bidang properti, tour and travel, yang mau beli rumah, yang mau jalan-jalan itu pun keluarga kita juga. Jadi kalau emang yang mau ngerasain boleh ke Kang Sule aja nih. Dulu gue pun apa ya, senang sih gue jadi banyak saudara di sini tuh, intinya seperti itu. Bahkan satu konsumen pun kita jadi nambah lagi. Gue pun punya ibu angkat di PK3 pun, gue punya ibu angkat, konsumen gue jadi ibu angkat gue, jadi banyak Bu, gitu. itu tanya Iya, bisa. kalau namanya sih gue nggak tahu, karena gue manggilnya kalau nggak Misteri, mama, misteri. bukan. Oh, bukan. Baru misteri. Kalau nggak nyebut mama, gue nyebut ibu. Yang belum bukannya belum Enggak dong. kalau Ayogi ya nggak apa yang aneh banget. Kalau di sini sih, kalau saya sih pribadi mungkin secara lebih ke apa ya? Banyak sih, bukannya banyak, ada ya, ada hal yang ini bukannya lucu tapi apa ya? Kalau saya sih lebih ke spiritual ya, lebih ke spiritual dari ilmu kehidupannya itu yang dipelajarin. Jadi yang nggak mungkin di luaran, tapi di sini kejadian. Gitu. Lebih ke arah sana. Jadi saya lebih bukan mendalami ya, lebih interest ke yang hal ilmu kehidupan gitu kan di sini. Karena di Kupas juga kan banyak sering ini tentang ilmu kehidupan, dan itu saya nggak dapetin di tempat lain. Itu yang sangat apa ya, Sangat susah. bukan, jadi sangat Beda berharga lah, gitu. baru. Ya beda, baru di sini itu kan bisa sebuah kumpulan itu bisa tentang ngupas tentang ilmu kehidupan. Itu di tempat lain nggak ada, saya kayaknya nggak pernah deh. Paling itu saya dengar ceramah gitu kan, mungkin ya, cuman nggak dikupas terlalu detail. Di sini simpel tapi masuk gitu. Mungkin kalau di luar sana tuh kitanya harus nyari ya, Iya. capek ya, tapi kalau di sini emang pelajarannya Iya, begitu ada. gitu. Terus orang-orang yang pengalaman juga banyak gitu kan di sini, saling sharing lah. Ya, karena itu dia tadi, kalau emang duit doang kayaknya ya mungkin Nggak ketemu ya. nggak bakal begitu hasil Duit juga butuh le. Gelap itu. Cuman ya dengan caranya dibuka pola pikir kita itu seperti apa, dan yang tadinya nggak kepikiran jadi kepikiran. Ya untungnya kita juga kan bergerak dua bidang ya, jadi bisa jalan dua-duanya. Itu keunggulan travel itu di situ. Kita keunggulan
karyawannya Warnet Keunggulan, Indonesia. iya, keunggulannya di situ. Kita jalan-jalan bisa, kita jual properti bisa. Jadi Wisata gratis ya. wisata gratis ya. Pernah beberapa trip juga. Ya alhamdulillah sih responnya itu bagus ya. Responnya bagus dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih ini lagi ya, Le. Iya. Paling kalau bawa anak sekolah ya, Iya. SMA. Itu bikin ngiri satu kantor. Aduh, emang seru sih sebenarnya ya kalau emang udah itu. Nah tadi kan Ayu berawal dari member nih, teman-teman juga sebenarnya bisa eh, apa ya, jadi member juga gitu. Iya, bisa. Karena jenjang karirnya pun tidak menutup kemungkinan kita bisa ikut gabung di sini. Gitu. Kayak Ayogi sendiri awalnya yang tadinya member dan dia membuka diri sendiri gitu kan. Yang penting niat kalau di sini ya. Ada kemauan. Iya, ada kemauan. Ya karena kan nggak punya apa-apa. Ya karena kan di sini tuh mungkin nggak kayak di perusahaan lain ya. Yang Misalkan harus ada apa ya, lamaran atau apa itu enggak. Yang penting kan niat kalau di sini tuh. Mungkin nggak ada lah perusahaan yang membuka lowongan buat karyawan dengan cuman sebatas kemauan ya. Nggak ada. Nah mungkin terakhir langsung deh motivasi deh atau apa ya quote atau apa ya prinsip langsung deh apa? Prinsip gue sih mau dari awal ataupun dari awal sampai sekarang pun seperti ini ya. Karena ini tuh udah bagian kayak keluarga. Apapun yang terjadi sama keluarga gue yang depan duluan. Ada yang nyakitin keluarga gue sama ada yang nyakitin gue gitu. Jadi dari dulu itu gue tanamkan seperti itu terus. Bahkan sampai saat ini pun yang udah gue anggap keluarga, ada apa-apa maupun ngejelekin ataupun yang lain, sama aja ngejelekin gue ibarat seperti itu. Jadi karena ini tuh keluarga gue gitu. Lu hina keluarga gue berarti lu hina gue seperti itu. Yang penting ya selama kita masih berjalan di jalan yang benar ataupun ibaratnya tahu sendirilah mungkin kalau dunia gue kan mungkin dulunya dunia nggak bener lah ibaratnya seperti itu, tapi alhamdulillah sekarang gue bisa berubah dan menjadi lebih baik karena berkat dukungan keluarga gue di sini ya di Pesona Kauripan, khususnya ya keluarga besar Pesona Kauripan ataupun PT Cipta Teras Mandiri yang sekarang itu keluarga gue sebagai gue sendiri. Jadi alhamdulillah aja gue yang penting kita masih jalan benar aja. Selama masih kita berjalan benar ya lanjut aja. Ayo Gi. Kalau saya sih saya teringat omongan ibu ya, teringat omongan ibu. Jadi kalau disanjung nggak apa sih, saya lupa nih, cuman Nggak intinya terbang. iya kalau disanjung itu nggak terbang dan kalau dihina itu nggak tumbang. Itu sangat memotivasi ya buat diri saya pribadi itu. Jadi intinya kita harus tetap semangat ya, apapun yang terjadi semua itu jadi kita banyak ujian itu malah itu akan meningkatkan derajat kita nantinya. Jadi tetap semangat, jangan pernah menyerah, yang lain bisa, kita juga pasti bisa. Mantap. Karena pisau itu tajam karena digetok terus, Iya. diasah terus. Biasa terus ya. Kayak dan juga yang tadi Yogi bilang itu di apa dipuji nggak terbang, dihina pun nggak tumbang. Ya, itu emang betul juga gitu. Karena kita hidup di dunia apa sih gitu kan apa ya kalau kita berhasil bukan kemampuan kita Iya, gitu, kemampuan Tuhannya. Kalau dari Akang Sulit tadi sendiri ya udah lakukan apa yang baik gitu kan menurut diri sendiri baik, menurut orang baik ya lakukan, kenapa enggak gitu. Ya mungkin itu aja perbincangan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada yang bermanfaat ya, kita ini sharing-sharing pengalaman gitu kan, cerita-cerita bukan niatnya untuk menggurui gitu kan, untuk
nyuruh apalagi tuh nggak ada, tapi kita di sini sharing, kita belajar bersama-sama. Ya kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Oh iya, ini dong, travel nih kemana kalau mau jalan-jalan nih, hubungi siapa? Bisa hubungin kontak di sini ya, Nah. baik kontak Kang Sule atau kontak saya juga bisa. Boleh lah. Boleh, bisa langsung hubungin mereka. Iya. Jalan-jalan kemana aja ya, seluruh Indonesia Iya, bisa lah. bisa. Mantap lah. Iya dong. Iya dong. Bro, bisa Bisa. semuanya. Bisa, semua bisa, mantap. Langsung hubungin dia. Untuk harga, rumah juga nggak apa-apa. Boleh. Boleh. Kalau rumah mau ke saya aja. Nggak. Boleh ke semuanya. Yang penting bisa ke Smart Life Indonesia, datang aja ke kantor Kopi Sona Kauripan, Blok L nomor 4, samping Kauripan Center. Itu bisa langsung aja datang ke kantor. Atau kalau ngefans sama Kang Sule sama saya bisa datang ya. Nah, boleh. Apa passwordnya? Lagi passwordnya apa? Yogi Geledek. Ya. Karena kita sangat terbuka banget gitu kan sama orang baru. Gitu. Boleh lah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.